Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya'il mursalin wa awliya'illahi salihin wal ulama'il 'amilin rasikhina fil 'ilmi wal yaqin wa ila jami' sadatina as-sufiyya aina ma kana masyarik al-ardi ila magharibiha Allah ta'ala bi darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa 'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah thumma al-fatihata ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'madina wa ammatina wa ikhwanina wa akhwatina wa khalatina wa liman haqqan 'alaina wa liman jahada fi sabilika wa fi sabili rasulika ولمن أنفق ماله علمه له علينا في هذا المسجد والمجلس بنخص خصوصا ولأصحاب الحقوق علينا ولمعلمين في الدين ولمن دفن في هذا المكان إن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويرزقنا السلام والصحة والعافية بدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah
Alhamdulillahi wahdah. Thumma assalatu wassalamu ala nabi man la ya nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, para penikmat salat berjamaah di dalam rumah Allah, Masjid Jami' Al-Atiq yang sama-sama kita cintai ini, mudah-mudahan segenap rangkaian ibadah kita yang kita tunaikan pada hari ini, hari yang lewat dan hari yang akan datang, mudah-mudahan Allah jadikan ibadah kita ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita memperbanyak kalimat tahmid alhamdu dengan mengucapkan kalimat tasyakkur, mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah. Allah akan tambahkan jenis yang sama dari kenikmatan yang kita rasakan saat ini dan juga kenikmatan yang belum kita rasakan, yang masih Allah akan berikan di kemudian hari kepada kita. Insya Allah hari-hari kita syarat padat dengan nikmat Allah, sehingga nikmatan tersebut akan membawa kepada kita kepada ketaatan yang lebih daripada hari ini dan hari-hari yang kemarin. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk di dalam majelis ilmu ini dengan kita tancapkan pasang niat secara tulus, ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu apapun yang kita harapkan, melainkan ridha Allah, perintah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awali kajian kita ini dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah, sekaligus kita memperbaiki jikalau masih ada banyak kekeliruan dan kurang fasihnya kita dalam membaca surah Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan semakin sering kita berlatih suratul Fatihah, semakin fasih, semakin cantik, semakin baik bacaan suratul Fatihah kita, baik di dalam salat kita bahkan ataupun hanya sekedar di luar salat kita. Orang yang baik bacaan suratul Fatihah di dalam salatnya, insya Allah kualitas salatnya juga pun akan meningkat maju. Jika ada di antara kita orang-orang yang membaca suratul Fatihah masih banyak kekeliruan sementara salat terus berjalan, maka kita khawatirkan bacaan suratul Fatihah kita yang di dalam salat tersebut takut kurang sempurna nilai ibadah kita, karena merupakan rukun di dalam salat adalah membaca suratul Fatihah. Yuk, dibuka surah Al-Fatihah kita masing-masing. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya mujibas sa'ilin. Kita lanjut kepada makra bacaan kita, yaitu pada suratul Baqarah ayat yang ke berapa? Penjelasan yang belum? Oke. Berarti penjelasannya dari ayat ke 67 sampai 70. 73 ya. Faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Baik. Sebelum saya masuk kepada bahasan isi kandungan pesan Allah dalam suratul Baqarah ayat 67 ini sampai ayat 73, ya, kita akan mengulang sedikit saja ya bacaannya. Sifatnya hanya mengulang, sehingga saya hanya baca sekali, kemudian saya komandokan dengan hitungan. Bapak dan Ibu para jamaah mengikut setelah saya. Ya, saya akan baca hanya sekali saja. Ya, ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Qalu atattakhidhuna huzwa. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 1, 2, 3. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. 1, 2, 3. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. 1, 2, 3.
بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء 1, 2, 3 إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين 1, 2, 3 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث 1, 2, 3 ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Ya, sari tilawahnya silahkan baca. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia bisa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Ya Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua, tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhan untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya dia. Dia Musa menjawab, Ya Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina berwarna kuning tua yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk. Dia Musa menjawab, Ya Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelih dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, namun Allah mengikapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, kumpullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Insyaallah. Berapa ayat tuh? 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. 7 ayat. Insyaallah. Sekarang baru kita selami pemahaman daripada ayat yang udah kita baca nih sebanyak 7 ayat. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 7 ayat ini memberikan satu ikhtibar, satu pelajaran kepada kita bahwa surah Al-Baqarah yang begitu panjang ini diambil penamaan surahnya dari kisah ini. Ayat 67 sampai ayat 73. Secara global dan mujmal, Baqarah ini bercerita tentang kisah Nabiullah Musa dengan kaumnya Bani Israel. Ya. Tapi secara istimewa, spesial, ini surah bercerita tentang sapi betina
Karena dari kisah tersebut menarik perhatian banyak para sahabat ketika ayat demi ayat turun di dalam suratul Baqarah ini, sehingga penamaannya disebut dengan suratul Baqarah. Artinya sapi betina, sapi cewekan. Ya. Untuk memahami ini ayat 67 sampai ayat 73, maka seperti halnya kita pernah dengar kisah-kisah yang diawali dengan alur mundur. Alur mundur. Justru awalnya adalah di ayat 72 dan juga 73. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah berfirman bahwa, dan ingatlah kalian ketika salah seorang di antara kalian terbunuh, jiwanya hilang, nyawanya melayang, faddara'tum fiha, yang kalian satu sama lain main tunjuk-tunjukkan, main salah-salahan, main adu hujat. Siapa yang ngebunuh? Al-qatil ay al-maqtul, yang terbunuh kelihatan jelas fisiknya ini orang. Sementara yang membunuh siapa? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sehingga Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi untuk mengungkap siapa dalang dari pembunuhan tersebut. Ya. Gimana caranya Allah? Dengan memberikan satu firman kepada Nabi Allah Musa, pimpinan kaum Bani Israel, yaitu faqul nadribuhu bi ba'dihha. Sapi betina yang tadi udah dicirikan, disifatkan di ayat sebelumnya, potongan daripada organ tubuh itu sapi betina yang sudah tersembelih, diambil, dipukulin ke tubuh si mayit, ke orang yang sudah mati, yang lagi dicari nih kasusnya siapa pembunuhnya nih. Faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Bener aja, bangun tuh mayit, nunjuk, mayit sendiri yang ngasih tahu, nunjuk, tuh yang ngebunuh gue dia. Ya, kisah ini Allah berkehendak untuk memberikan satu kesaksian kepada kaum Bani Israel agar mereka seluruhnya ini paham, ngerti, engah bahwa ini adalah keagungan Allah menghidupkan yang mati setelah daya udah nggak ada, upaya udah nggak ada, ya jenazah udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita juga camat kan, calon. Sekarang aja masih bisa kita ngelangkah dari rumah datang ke masjid. Kalau udah jadi jenazah, bisa lagi kita ke masjid? Enggak. Ya beruntungnya kita ke masjid. Mayat yang ada di belakang nih barangkali pernah ada yang nggak sholat ke masjid atau di pemakaman-pemakaman yang lain. Dikepengen dikembaliin ke alam dunia untuk apa? Berangkat ke masjid, bersedekah, apalagi tuh teriakan orang-orang yang sudah ada di dalam kubur. Ya, cuma udah nggak bisa lagi. Udah habis. Penyesalan selalu ada di belakang. Kalau di depan pendaftaran. Iya. Jadi alur mundur nih. Alur mundur. Nah, adapun dari ayat 67 dikisahkan Ibnu Jarir memberikan periwayatannya, Ibnu Abi Hatim memberikan periwayatannya, Al-Imam As-Saddi juga memberikan periwayatannya. Plus minus ada 5 sampai 6 periwayatan. Alur cerita yang masing-masing secara mujmal beda, tapi khususnya intinya adalah sama, soal sapi betina yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa. Musa sampaikan kepada kaum Bani Israel sebagai alat untuk mendeteksi siapa pembunuh orang yang terbunuh tadi. 6 periwayatan di dalam kitab Tafsirul Quranil Azim li Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir. Tapi yang paling pamor kita angkat satu periwayatannya. Dikisahkan ada seorang laki-laki memiliki saudara 3. Ini alurnya cakep banget nih.
Lebih-lebih daripada alur cerita sinetron. Siapa dulu yang membuat skripnya, naskahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara laki-laki 3, fulan A, fulan B, fulan C. Fulan A punya anak laki-laki, fulan B punya anak laki-laki, fulan C punya anak perempuan. 3-nya bersaudara laki. Yang A punya anak laki, B punya anak laki, yang C punya anak perempuan. Ketiga-tiganya ini si bapak orang kaya raya. Kayaknya nggak nanggung-nanggung, konglomerat di zaman Nabiullah Musa. Hartanya banyak. Tapi ada perbedaan, persamaannya soal harta yang banyak, perbedaannya adalah soal kedermawanannya, soal bakhilnya, soal murah tangan atau ngepel tangannya. Fulan A ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang dermawan, punya anak laki-laki, sehingga begitu dia punya banyak harta benda, keseluruhannya diinfakkan, disodakohkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang B begitu juga, nggak kalah sama si abang nih, hartanya banyak, kaya. Dia punya anak laki. Tapi bedanya adalah kalau tadi yang pertama seluruhannya nggak ada bersisa lagi, diinfak sodakohkan. Kalau yang B cuma setengahnya doang, cuma setengahnya doang, sepersekiannya aja disedekahkan, sisanya diturunkan untuk anaknya yang laki. Nih fulan yang C, dia punya anak perempuan, sepeser pun, sesen pun, koin gobangan juga nggak ada yang mampir di tromol masjid, umpama bahasa kita, nggak ada yang diinfakin, nggak ada yang disedekahin di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kaya, yang beda adalah sifatnya. Sama-sama kaya, tapi yang membedakan adalah sifatnya. Akhirnya nih anak si A miskin, meninggal bapaknya tanpa mewariskan satupun harta benda. Hanya satu yang diwariskan. Apa dia? Nanti di ujung kisah saya kasih tahu apa yang diwariskan. Sementara yang B punya anak laki-laki, bapaknya ingin mengawinkan anaknya dengan sepupunya, dengan anak saudaranya, si perempuan nih. Karena apa? Si perempuan dia punya bapak, harta bendanya utuh, kan nggak keluar, nggak ada infak sedekah, nggak berbagi kepada masyarakat. Cocok B sama C si bapak nih, udah yuk kita kawinin deh, dikawinin, nikah kedua-duanya. Yang miskin terkucilkan tuh, sepupunya ngatu lagi, miskin, yatim pula dia, bapaknya meninggal. Deh, nggak lama berselang, akhirnya bapak yang si B ini juga ikut mati, meninggal dunia. Tinggal bapaknya si C nih, ya, yang sudah menikah, yaitu menikahi si anaknya, putrinya. Berarti anaknya si B ini adalah mantu dari si bapak. Yang ada nih bapaknya si C, berarti dia punya mantunya itu adalah anak dari saudaranya yang B tadi. Nih Bu, paham sampai sini? Dah. Akhirnya nih anak laki-laki yang B punya pikiran yang licik, picik, otaknya bulus. Untuk supaya dapat harta kekayaan yang banyak dimiliki oleh bapak mertua gue, gimana caranya nih? Walhasil kesimpulan nih, bunuh aja nih bapak mertua gue, bunuh bapak mertua gue, biar harta kekayaan ngelimpah keseluruhannya kepada istri gue, kepada anaknya. Akhirnya pada satu ketika waktu yang ditentukan, si menantu ngajak si bapak untuk jalan-jalan ke salah satu kampung satu kabilah kaum Bani Israel. Di kegelapan malam, berangkatnya malam, di kegelapan malam akhirnya dia lancarkan tuh niat buruknya tuh si mantu nih,
ditikam bapaknya, dihabisi nyawanya, hilang, hidupnya habis, ditikam, dibunuh, bersimbah berkuah darah, akhirnya geletak mayatnya ditaruh di salah satu rumah depan pintu warga di kampung itu. Ya, begitu paginya, akhirnya mulai banyak aktivitas di kampung, teriak-teriak deh. Nih si pembunuh nih, si mantunya nih teriak-teriak. Apa teriakannya? Bukan kebakaran, kemarin dong kebakaran. Udah moyot, udah orang mati. Oh, ada pembunuh. Siapa yang telah membunuh pamanku sekaligus mertuaku? Demi Allah, dia harus membayar ulahnya. Siapa yang akan membunuh harus dia mendapatkan diatnya. Apa diat, Pak? Bayaran yang harus ditebus oleh orang yang telah membunuh seseorang, mati meninggal dunia. Bayar diat. Orang pada celingak-celinguk, nggak ada yang tahu. Semua orang kumpul ngerubungin, akhirnya bilang begini, adakah anda yang membunuhnya? Anda dari kaum kabilah mana? Tidak, bukan saya. Kabilah kami begini, begini, begini. Boleh jadi kabilah yang satunya lagi. Dalam satu kampung ada beberapa kabilah. Akhirnya kabilah itu termakan atas adu domba. Ini si pembunuh aslinya. Sayangnya nggak ada yang ngelihat. Saksi mata nggak ada. Persis kayak kilometer 50 Jakarta Cikampek. Nggak ada yang ngusut lagi juga. Siapa ini kira-kira? Main tunjuk-tunjuk kabilah ini. Hampir kedua-duanya berperang akhirnya. Main tuduh-tuduhan. Udah. Akhirnya orang bijak di antara kedua kabilah tersebut, dia maju ke depan bicara. Apa bicaranya? Bukankah di antara kalian ada seorang nabi? Mintalah wejangan, mintalah nasihat, bagaimana kita memecahkan permasalahan dan kasus ini. Seorang nabi itu pastinya dia punya akses menuju kepada Tuhannya itu dengan akses yang khusus, jalur VIP. Pasti kita akan diberikan jalan keluarnya. Udah. Akhirnya beberapa kabilah pemimpinnya datang kepada Nabi Allah Musa, berikut si pembunuh. Berikut si pembunuh. Datang, ya Musa. Sungguh ada kejadian pagi hari ini. Ditemukan mayat di salah satu pintu depan warga kami. Tolong beritakan kepada kami siapa kira-kira pembunuhnya. Saya nggak tahu, kata Musa. Anda pun dan kalian pun datang kepada saya untuk memberitakan satu berita yang besar ini. Dicari dengan caranya Nabi Allah Musa, nggak ketemu. Akhirnya baru masuk ayat 67. Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 67 bilang, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Begitu ditanya, masih geleng Nabi Allah Musa ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk memecahkan masalah yang dihadapi kaum Bani Israel, yaitu dengan cara Nabi Allah Musa menyampaikan firman Allah. Musa, sampaikan kepada kaummu yang lagi pada ribut ngadepin soal kasus kematian seseorang, bilang kepada mereka, sungguh aku telah memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina. Disampaikan kan sama Nabi Allah Musa. Sifat daripada Nabi dan Rasul Allah adalah amanah. Apa yang disampaikan oleh Allah harus disampaikan kepada umatnya, kaum yang dihadapinya, kaum yang dipimpinnya. Musa, kita harus gimana dong? Sebentar, firman Allah turun. Oh, kata Allah, kata Tuhan kita, bahwa kalian diperintahkan untuk ambil sapi betina, kemudian sembelihlah ia, potong dia. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, Musa, yang benar dong ente. Kita ini datang dengan perkara yang besar, ingin mengungkap siapa pelaku pembunuhan
atas si mayit ini. Kenapa ente langsung memerintahkan kepada kami untuk kami potong sapi betina? Bahasa kita, apa urusannya orang mati sama motong sapi betina? Apa urusannya? Apakah Anda ingin mengejek kami? Apa perkara ini menjadi bahan dan modal untuk Anda perolok-olok kami? Tuh, bahasa Quran tuh hebat banget, Masya Allah. Dengan gramatika bahasa yang sangat tinggi. Siapa dulu yang ngomong? Bukan makhluk, Allah. Ente mau ngejek kami, mau menghina kami, mau maki kami dengan cara seperti ini. Apa urusannya orang mati? Kita pengen tahu siapa pembunuhnya. Dengan perintah Allah yang engkau sampaikan kepada kami untuk kami potong, sembelih sapi betina. Apa kata Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kebodohan. Jadi Bani Israel itu dia punya sifat, dia punya kebiasaan selalu berpegang teguh dengan logika aja. Logika. Nggak mengerti tentang firman Allah, kadang-kadang nggak masuk logika. Ini hari Rajab nih sekarang nih. Benar Bu? Pak, Rajab. Ada peristiwa besar apa di bulan Rajab? 27 Rajab besok tuh, Isra Mi'raj. Coba inti pakai logika. Gak nyambung, nggak sampai kita. Dari sehat mikirin Isra Mi'raj, gila, sehat lagi, gila lagi kita, belum tentu yakin. Kalau berpegang teguh sandarannya adalah hanya dengan logika, daya talar kita yang sangat-sangat terbatas. Betul. Di samping itu kata-kata daripada Nabi Allah Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung dari kejahilian kalian, maksudnya dari sifat jahiliyah. Ente benar-benar bodoh kalau begitu. Artinya apa? Apa yang Allah perintahkan jalankan aja sudah. Memang sifatnya orang-orang Bani Israel begitu. Minta petuah, dikasih petuah nggak mau dijalanin, kan sengke gile namanya tuh. Orang Betawi bilang, nanya mulu, barang atu kerjaannya nggak dilakuin. Makanya tadi tuh, wa makadu yaf'alun, sapinya nanya yang ini, yang terus yang kayak gimana lagi, yang kayak gimana lagi, hampir nggak dikerjain tuh, hampir nggak disembelih. Nah, aku berlindung kata Nabi Allah Musa dari sifat kejahilian kalian. La haula wala quwwata illa billah. Qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbak. Ya udah kalau begitu ya Musa, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami kasih penjelasan kepada kami melalui informasi Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Yubayyin lana ma hiya. Sapi betina yang seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu untuk kami tangkap kemudian kami sembelih. Apa jawab Musa? Qala, berkata Musa, innahu yaqulu, sungguh Rabbku Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang sifat daripada sapi betina itu. Innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Sapi betinanya yang umurnya enggak tua juga enggak muda, awanum baina zalik, yang tengah-tengah deh. Antara-antara, tua enggak, muda juga enggak. Kalau ibarat manusia kayak gimana? Yang tua sepuh enggak, yang kanak-kanak balita juga enggak, yang remaja, yang belia, yang belia aja. Faf'alu ma tu'marun, udah dibilang nih sama Nabi Allah Musa, faf'alu, cepat segera kerjain ma tu'marun, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai hari itu dibalik lagi hari esoknya. Buat ngapain? Ngadep lagi ke Nabi Musa. Qalu, mereka bilang lagi di hari yang lain tuh, besoknya, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa nanya lagi dong. Kalau kemarin kan sifatnya pertama sapi betina, yang kedua umurnya nggak tua, umurnya juga nggak muda, yang tengah-tengah aja. Nah sekarang kita mau tahu yang kulitnya warnanya apa, yang kayak gimana sifatnya, soal warna capannya kayak gimana.
Qala, berkata Musa, innahu yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan, innaha, bahwa sesungguhnya baqarahnya, sapi betinanya, safra, kuning mengkilat, mengkilau, faqi'un, pekat, launuha tasurrun nadhirin, yang setiap orang memandang dengan kedua bola matanya, melihat itu kuning kulit si sapi betina tersebut, maka akan merasa takjub, senang ngelihatnya. Oh, datang sapi Idul Adha tuh Kalatik, ada yang sapi tapos, ada yang Jawa. Biasa aja kita. Begitu yang kemarin turun dari Banpres, coba, wah, ilaha illallah, syukurnya, gedenya, berapa bobotnya? 1 ton lebih, 1 ton lebih. Itu belum apa-apa dengan sapi betina yang ini nih. Apa keutamaan sapi betina yang ntar nih kita jelasin, akan datang kisahnya. Tasurrun nadhirin, artinya adalah orang yang melihat bakalan takjub, terkagum-kagum, terkesima melihatnya. Oh, begitu. Belum juga dicari. Besoknya dia datang lagi. Qalu, mereka berkata, rame-rame lagi datangnya. Ud'u lana rabbaka, tolong engkau mohonkan kepada Tuhanmu, berikan penjelasan lagi tentang sapi betinanya. Yubayyin lana mahi, sifatnya seperti apa? Innal baqara tasyabaha alaina, biar ini sapi betina yang kami cari ini ya nggak remang, nggak gamang, yang kayak gimana tuh. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan mudah-mudahan kami masuk dalam golongan orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata orang Bani Israil. Qala innahu, masih juga diladenin namanya Nabi Musa. Nabi Musa bilang, innahu yaqulu, sungguh itu sapi betina, baqaratun la dzalulun tuthirul arda wa la tasqil harth. Ini sapi betina yang enggak tua, enggak muda, tengah-tengah, yang warnanya kuning pekat. Orang melihatnya, memandangnya seneng, girang. Karena apa? Moleknya itu sapi betina. Kuningnya yang jarang dimilikin. Biasanya apa? Coklat aja, kelabu aja, udah hitam aja, persis kayak kebo. Kalau ini kuning mengkilat bagaikan gold, emas. Ditambahin lagi, sapi betinanya belum pernah diajak kerja buat bajak sawah, buat bajak ladang, buat ngairin kebun. Musallamatun, nggak ada cacatnya, la syiyata fiha, nggak ada belangnya. Kebayang nggak sih Pak, Bu? Kebayang nggak kira-kira? Mulus kan? Mulus, cacat mata nggak ada, cacat tanduk masih bagus, nggak pengok, nggak patah, kakinya nggak ada pincang-pincangnya, cakep pokoknya tuh sapi betina. La haula wala quwwata. Qalul ana ji'ta bil haq, baik deh. Orang Bani Israil, kalau begitu terang deh sama kita deh, kita cari deh. Soal pencariannya, siapa yang memiliki sapi betina yang akhirnya didapati oleh kaum Bani Israil? Pak, Bu, Fulan A tadi punya anak, hartanya semuanya disedekahin, anaknya nggak ditinggalin barang atupun, harta benda, ya, melainkan yang satu nih nanti. Orang sedekah nggak ada yang namanya deadlock, dia nggak bakalan nemuin ya rasa apa kalau gang tuh gang buntu, jalan buntu. Orang sedekah dicinta oleh Allah. Orang yang pandai bersedekah, infak, memberi, menolong, membantu, pasti pada waktunya Allah akan bahagiakan dia. Ya Bu. Ternyata pemilik daripada sapi betina yang molek, yang bagus, yang dicirikan oleh Allah dan Nabi Allah Musa kepada kaum Bani Israil itu adalah milik si anak yatim yang bapaknya menyerahkan semua infak sodakohnya kepada fakir miskin di tengah kaum Bani Israil. Yang ibunya belum ngasih tahu kepada anaknya bahwa bapaknya mewariskan cuma entu-entunya aja.
Semua sifatnya terkumpul di sapi betina tuh anak. Jadi si pemiliknya adalah anak daripada Fulan A kan? Fulan A pemiliknya. Nah, satu ketika malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi menyerupai seseorang, kemudian menawar sapi betina yang dimiliki oleh si anak yatim tuh, anaknya si Fulan A tadi. Ibunya bilang, "Pergi nak, jual aja ini sapi betina yang dimiliki oleh ayahmu kemudian diwariskan kepada kamu. Jual aja untuk makan kita besok, untuk beli beras besok." Baik deh bu, berapa bu kira-kira? 8 dinar. 8? 1 dinar Bang Wibit berapa ya sekarang? 1 dinar tuh, dinar Masya Allah lebih dari euro kalau nggak salah ya. Boleh jadi 2 jutaan. Berapa ya 1 dinar? 45.000. 1 dinar 45.000. 1 dinar 45.000. Padahal dolar Amerika aja berapa ya? 14.000 sekian, 14 poin sekian. Ya. La haula wala quwwata, 45.000. Ya ada orang duit kan. Ya tahu memang kerja di sana. Ya, money changer. Pas emang. Emang Allah suruh taklim datang kemari, akhirnya saya nanya dijawab. 8 dinar aja udah lepas. Tuh malaikat akhirnya sambangin datang. Dek, anak muda, dijual ini? Iya, dijual pak. Berapa harganya? 8 dinar. Kalau saya kasih 10 dinar gimana? Aduh, ini syarat saya menjual ini sapi, yang memberikan harga, naruh harga itu emak saya. Jadi nggak boleh nggak kurang, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Harus 8 dinar. Saya kasih 10 dinar, nggak apa-apa, kasih aja 8-nya buat emak, 2 dinarnya kantongin, masukin ke kantong, ke saku adek. Oh nggak bisa pak, sebab amanah nih dari orang tua saya. Boleh saya nanya dulu, balik ke rumah? Boleh. Balik lagi, bu, boleh nggak? Ada orang yang nawar berapa? Udah 8 dinar nih, bukan ditawar, ternyata dilebihin daripada harga yang ditaruh. 10. Kau baliklah lagi kepada bapak itu yang ingin membeli, bilang nggak apa-apa 10 dinar aja. Datang lagi ke situ, pak boleh 10 dinar. Baru saya mau naikin lagi 15 dinar. Kan tadi katanya udah 10 dinar, ibu saya udah ridho. Gimana kalau misalkan 15 dinar? Nggak bisa pak, kalau mau saya tanya dulu nanti. Nggak usah nanya deh, 10-nya ambil sesuai dengan keridhaan ibumu, 5-nya ambillah buat engkau, jerih payahmu, keringatmu, waktumu, tenagamu. Enggak pak, saya ini diperintah oleh orang tua saya, sebagaimana itu perintah ya saya lakukan. Ya udah, sampai akhirnya berapa kali lipatnya tuh? 30 dinar. 30 dinar. Si ibu tahu ini bukan orang yang biasa. Kaum Bani Israel kalau udah nawar telak-telak, mang berapa mang? Sekian bu. Udah nggak usah sampai 10.000, 3.000 aja. Ke Kang Sair begitu, ke Kang Usep telak kalau udah soal nawar. Jangan kesian, kalau perlu lebihin dikit. Hijrah kita saat ini adalah iktisadiyah. Hijrah kita adalah soal ekonomi. Beli di warung-warung kelontongan tuh yang ada di masyarakat kita, ya biar kata selisih 2.000, 4.000, 5.000, beli, hitung-hitung infak sodakoh dari keuntungan yang dia terima. Insya, jangan yang orang-orang dikaya kita perkaya lagi, ya saleh dong, ya saleh. Pokoknya kalau udah supermarket masuk kayaknya udah ke mall gitu, ada AC begitu, udah seneng banget pokoknya, ajak anak ke situ deh. Ya jangan ke warung Pak Haji, ya warung Madura kita bilang, ke warung Jawa kita bilang, ya la haula wala quwata. Deh sampai akhirnya ini emak tahu ini bukan orang biasa nih, dia malaikat. Tanyakan kepada dirinya, bagaimana seharusnya aku jual atau tidak ini sapi? Tuh anak langsung bilang, bapak bukan orang sembarangan kan? Bukan orang sembarangan, bahkan saya bukan orang, kata malaikatnya. Saya adalah pesuruh Allah yang diperintah oleh Allah untuk menguji keikhlasan dan kesabaran serta amanah yang ada di dalam hatimu nak.
Orang tuamu orang yang baik, orang yang soleh, orang yang dermawan. Engkau diwariskan oleh orang tuamu adalah akhlak yang baik juga tuh. Bapak yang baik, ibu yang baik ternyata mewariskan kepada kita, anak-anaknya juga insya Allah baik. Nggak ada ruginya. Kemana aja ente, ke ujung berung, ke ujung berung. Ujung berung tuh istilah. Saya makanya gunain ujung berung. Ntar kalau saya pakai bilang jin buang anak, ntar saya dipekarain juga lagi. Sama istilah juga itu, ujung berung. Ya, maksudnya jauh deh pokoknya, jauh. Ya, itulah. Ya. Kemana aja kita, ke ujung dunia sekalipun, kalau kita jadi orang baik, demi Allah nggak ada kerugian yang kita dapetin. Musuh terkikis bagi orang baik, musuh terkikis, teman, kerabat, sahabat, orang yang cinta tumplak-blak ke kita kalau jadi orang baik. Kalau jadi orang baik, orang tuamu orang baik. Begini nak, sebentar lagi akan datang berbondong-bondong orang yang akan menawar Anda punya sapi betina dengan harga yang jauh lebih mahal daripada tawaranku, nilai yang tadi aku tawarkan. Kalau ente mau tahu, dibocorin malaikat. Ente bakalan jual kepada orang tersebut, kelompok dan kabilah tersebut, seharga emas seberat sapi tersebut. Terjualnya, beratnya sapi berapa? Seumpama 650 kilo. Berarti yang akan dibeli ditukar dengan sapi betina yaitu emas golden seberat 650 kilo. Kalau 1 ton kayak bampres, 1 ton juga emas yang akan diterima oleh si anak muda tadi itu. Monas berapa Monas? 35 kilogram. Konon katanya itu yang memberikannya hadiah untuk orang Jakarta tempo lalu adalah orang kaya Aceh. Coba baca sejarah. Itu baru 35 kilo Monas tuh pucuknya. Ini kalau 650 kilo yang limosin 1 tonan, ya Allah, kayak mendadak tuh anak yatim, kayak mendadak tuh nanti akan datang. Betul. Sampai akhirnya kabilah yang tadi diperintah oleh Nabi Allah Musa nggak dapat barang satu pun yang dicari yang sesuai dengan sifat-sifat yang diperintahkan oleh Allah dan juga disifati oleh Nabi Allah Musa. Cuma jatuhnya kepada satu ini, sapi betina punya anak yatim. Karena udah diberikan perintahnya oleh malaikat tadi, maka anak yatim menjawab ketika kabilah tersebut bertanya, berapa nilai yang akan Anda taruh harganya untuk kami beli beralih tangan kepada tangan kami? Seberat emas seberat body badan sapi ini baru akan aku lepas. Udah nggak ada lagi. Udah akhirnya dibeli deh. Dibeli Bani Israel. Begitu dapat fadzabahuha, disembelih. Begitu disembelih, dicincang-cincang dia punya bagian tubuh. Dalam satu riwayat dikatakan yang menjadi pemukul bagian organ tubuh daripada sapi betina yang sifatnya tadi itu udah semuanya kuningnya, menakjubkan pandangan orang lain, nggak tua, nggak muda, tengah-tengah, belum pakai dibajak sawah, mengairi ladang dan lain-lain. Diambil bagian buntutnya, ada yang bilang juga di bagian kakinya, ada juga riwayat yang mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bagian iganya, bagian iganya dipukul tuh kepada si mayit. Begitu si mayitnya bangun karena pukulan tadi, dia ngelihat mana nih tangan yang telah membunuh saya. Begitu ketemu orangnya ditunjuk mantunya, dia yang menginginkan kekayaan dariku, melalui tangan kotornya dia bunuh aku sehingga melimpahlah harta warisanku kepada istrinya atau anakku. Begitu udah selesai nunjukin gitu doang, lunglai lagi dia, lemes lagi, mati lagi. Enak banget kalau ada pembunuhan pakai cara gitu ya Pak. Enak tuh. Khususnya kilometer 50 langsung deh korban yang langsung jadi saksi mata tuh, nggak bisa bekelit lagi tuh, nggak bakalan bekelit lagi.
mati lagi udah. Begitu selesai, akhirnya ini orang si pembunuh nggak dapat warisannya. Ternyata dari syariat dulu sampai sekarang, dua yang nggak mendapatkan warisan. Siapa dia? Keturunan yang pindah agama, lain keyakinan, lain iman, nggak dapat warisan. Yang kedua, qatil, pembunuh. Kita punya bapak kaya raya, pengen buru-buru kaya raya juga, semua limpahan hartanya biar ke kita juga. Lagi diajak di kursi roda udah stroke tuh bapak, juragin aja di tanggul. Ketahuan, kelihatan membuat. Nah, dari rumahnya kelihatan tuh. Yang bunuh anaknya sendiri. Syariat Islam, demi Allah, biar kata keturunan nggak dapat harta warisan bagi anak yang menjadi status pembunuh untuk ayahnya. Ya Pak. Na'udzubillah. Tuh harta kekayaan akhirnya balik lagi dari bapaknya ke anaknya. Itu anak yatim tadi tuh. Anak yatim. Si anak yang B, anak yang C udah nggak dapat apa-apa. Harta warisannya diambil oleh peraturan kabilah ketika itu, diamankan. La haula wala quwata. Tuh dia cara Allah. Di sini ikhtibar yang bisa kita ambil. Pertama, nggak ada ruginya orang yang cinta sedekah. Keluar harta bentaran doang, di dunia ntar balik lagi, akhirat lebih-lebih lagi dapatnya. Pertama. Kedua, niat buruk, ulah jahat, perbuatan jelek kembalinya kepada kita sendiri. Kapan waktunya akan terungkap? Nggak pakai bangke deh, duren. Bapak beli duren di Stekpi Kalibata, beli barang 5. Ya, nggak kepengen bagi-bagi ke saudara, ke tetangga begitu. Sehingga habis dibengkek, dimakan semuanya, ditutup rapet-rapet banget. Buangnya diem-diem supaya nggak dikata pelit begitu. Begitu keluar ngambreng juga baunya duren. Tetangga tahu, makan duren nggak bagi-bagi. Dasar bakhil, buntut gasir, tengkok dalam, pantat kuning loh. Ya, cium juga akhirnya keburukan, kejelekan, sifat buruk nggak bagus. La haula wala quwata. Ujung ayat kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ini yang hebatnya ta'qilun. Sehingga baru terengah-engah tuh kaum Bani Israel. Oh begini maksudnya pas kita minta tolong cariin dong Musa siapa pembunuhnya. Oh ternyata jalan keluarnya adalah sapi betina ini yang bisa bikin orang mati bangun lagi terus ngasih kesaksian. Cara Allah tuh memperlihatkan kuasanya banyak cara. Makanya jangan pakai ngeraguin cara Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, Ibrahim nggak tahu kalau ternyata saat itu hilang sifat api yang memanas dan membara. Ibrahim nggak tahu ketika udah ujung bilah pisaunya nempel di leher anaknya tercinta Ismail bakalan Allah gantiin dengan kibas. Nggak tahu Ibrahim. Ismail juga udah rela aja. Nggak taunya dikasih jalan keluar sama Allah, kibas. Musa nggak tahu di belakang laut, di depan Firaun dengan bala tentaranya. Mau gimana lagi, tapi Allah punya cara. Belah itu lautan, maka akan menjadi jalan apa? Jalan non-tol, infrastruktur. La haula wala quwata. Kalau kita nemuin satu permasalahan, udah serahin ke Allah. Serahin, yakin. Cara kita terbatas, tapi cara Allah unlimited, tanpa batas. Al-Fatihah kita baca, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Dan Allah berikan kepada kita ilmu hikmah. Mengambil hikmah, ikhtibar, pelajaran, pengajaran dari sebuah ilmu yang kita dapat, pengalaman yang kita dapat. Apa yang kita rasa, kita lihat, kita dengar, mudah-mudahan itu menjadi pendewasaan buat kita. Ya, insya Al-Fatihah juga kepada korban bencana kebakaran. Ya, yang habis ludes dia punya barang, mudah-mudahan Allah kasih sabar, Allah ganti dengan sebaik-baik pengganti. Yang hilang Allah hadirkan lagi, bahkan lebih baik, lebih cakep, lebih bermanfaat, lebih banyak. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kampung kita dijauhkan dari bala, bencana, musibah, petaka, derita, dan tuman dari Allah Subhanahu wa taala.
baik dari api, air, udara yang nggak bagus, virus dan semua unsur-unsur alam yang nggak baik buat kita, Allah akan berikan tameng untuk kita. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan daripada fitnah akhir zaman. Allah tancapkan di dalam dada mereka tancapan akidah yang mantap, tauhid yang lempeng, yang lurus. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita, orang tua kita, keturunan kita, orang-orang yang kita sayang satu padu di alam dunia dalam bingkai sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah mudah-mudahan di akhirat nggak bercerai-berai, seluruhnya lengkap, genap, sempurna, masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Fatihah sekali lagi untuk Ibu Martiyah binti Abdullah bin Hayat, Ibu Titi Raji yang lagi sakit. Ya. Juga untuk keluarga kita yang lagi sakit. Orang-orang yang kita sayang, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kita yang sehat, mudah-mudahan dijaga kesehatan lahir batin kita, sehat wal afiyah tubuh kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyati syifa wa dawa li Ibunda Hajah Martiyah binti Abdullah bin Hayat. Lana wa lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Spesial bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.